Perkenalkan, nama saya Jeremy Nicholas Saputra dengan NIM 642200756, kelas 645B26, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menganalisis bahasa pidato pada tokoh politik dengan menganalisis kaidah yang digunakan pada pidato tersebut. Saya mengambil salah satu pidato dari tokoh politik, yaitu dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Jenderal TNI Polri Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia tersendiri adalah sebuah aturan-aturan yang dibuat untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ejaan sendiri merupakan suatu keseluruhan dalam melambangkan bunyi-bunyi, tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkannya. Aturan tersebut harus dilakukan supaya dapat dipahami oleh pembaca, sebab ragam lisan dan ragam tulis memiliki perbedaan. Berikut cuplikan video dari tokoh publik yang membawakan pidato di salah satu tempat, yaitu CNBC, yang dibawakan oleh Presiden ke-6 Jenderal TNI Polri Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari video tersebut, pada bagian salam pembuka itu sudah cukup mencakup salam secara universal, mengakomodasi audiens dari berbagai latar belakang, suku, dan agama. Sohibul Bait, Bapak Khairul Tanjung, dan para menteri dan pejabat pemerintahan, para pimpinan dunia usaha, keluarga besar CNBC Indonesia yang hadir pada malam hari ini, para pemirsa CNBC Indonesia di berbagai penjuru tanah air yang saya cintai. Alhamdulillah. Untuk bagian penghormatan kepada audiens, menurut saya itu sudah cukup dalam penyebutan semua pihak-pihak penting yang hadir dalam acara tersebut, seperti tokoh pemerintah dan dunia usaha. Malam hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Saya suka karena bangsa yang maju, bangsa yang peradabannya maju adalah bangsa yang suka berterima kasih dan memberikan penghargaan. Ini adalah kultur yang baik, nilai-nilai yang baik, dan juga perilaku yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Tanjung dan CNBC Indonesia atas prakarsa yang baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang terus
maju ke depan menuju masa yang lebih indah. Saya tentu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengucapkan penghargaan kepada CNBC yang menganugerahkan penghargaan kepada saya. Presiden itu lembaga, bekerja dalam sistem, dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, kalau apa yang kami lakukan dulu, saya harus menggunakan kata kami dibandingkan saya, dicatat oleh CNBC Indonesia, oleh rakyat Indonesia yang sifatnya positif, maka penghargaan ini juga saya bagikan, saya dedikasikan kepada semuanya yang mengemban tugas bersama-sama saya selama 10 tahun dulu. Antara lain tentu Bapak Yusuf Kala, Bapak Budiono, dan pejabat yang lain, Pak Khairul Tanjung, baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional maupun sebagai Menko Perekonomian, dan semua pihak, pejabat pemerintahan, pimpinan lembaga negara, dunia usaha, dan tentunya saudara-saudara kita masyarakat Indonesia. Dalam keterbatasan saya, kekurangan saya, kalau ada yang dapat kita lakukan dulu dan itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kita, maka dengan tulus ini juga saya dedikasikan kepada semua yang juga mengemban tugas dalam masa yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, tetapi kita bekerja dan alhamdulillah meskipun banyak yang belum bisa kita capai, ada juga capaian-capaian yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat kepada yang tadi mendapatkan penghargaan. Ini tentu pengakuan tulus dari CNBC dan semoga kinerja dan prestasinya makin meningkat di masa depan. Kumpulan kinerja, kumpulan prestasi orang seorang, lembaga demi lembaga termasuk private sectors, akhirnya nanti mencerminkan prestasi dan kinerja Indonesia, prestasi dan kinerja bangsa dan negara Indonesia. Tadi saya dibisik oleh Pak Khairul Tanjung karena saya baru datang sebetulnya dari Bandar Soekarno-Hatta, saya langsung ke sini tadi setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dalam 2,5 hari ini 6 jam Pak Khairul dari Minnesota menuju Chicago, jalan darat, dari Chicago ke Tokyo 14 jam, break sebentar di Tokyo, dari Tokyo ke Singapura 7 jam, Singapura ke Jakarta 1,5 jam. Dan hari ini cuaca sangat buruk, tapi alhamdulillah kami berada di tempat ini berarti selamat dalam perjalanan panjang itu. Tadi Pak Khairul mengatakan tolong bagikan Pak SBY dinamika dan perkembangan dunia saat ini. Ya, kemarin 1 minggu saya berada di California, diundang untuk menghadiri konferensi internasional, bertemu dengan para tokoh di Amerika tentang, ini topiknya cocok dengan agenda Presiden Prabowo, tentang ketahanan pangan, ketahanan energi tanpa meninggalkan sustainability. Saya di sana kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Rochester, Minnesota untuk melakukan medical check-up dan medical treatment. Alhamdulillah semuanya berlangsung dengan baik. Saya ada di sini berarti kesehatan saya alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Kemudian saya juga singgah di Tokyo. Ya, sekarang ada semacam game changer di Suriah yang tidak pernah disangka oleh banyak kalangan di dunia. Ini surprise, kejutan. Hanya dalam waktu 8 hari pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tumbang oleh gerakan perlawanan rakyat
yang itu pun hanya merupakan aliansi. There is no single leader dalam perlawanan itu. Kemudian sejarah berubah dan implikasinya bukan hanya untuk Suriah, bukan hanya juga untuk Timur Tengah, mungkin akan berpengaruh pada geopolitik, keamanan dan perdamaian internasional dan aspek-aspek lain yang pengaruhnya akan bersifat global. Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware bahwa dunia sekarang ini memang makin kompleks dan complicated, rumit dan ruwet, begitu. Dalam tatanan perang dingin dulu mudah, blok barat, blok timur. Timur Tengah di era tahun 40-an, 60-an, 70-an mudah, Arab lawan Israel. Sekarang tidak seperti itu lagi. Anatominya berubah dengan pesat, sehingga menimbulkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan era dulu. Saya ingin memberikan contoh. Setelah Perang Dingin berakhir, terjadi bulan madu antar negara, antar pemimpin dunia. Saya berkesempatan selama 10 tahun berada dalam masa yang indah itu. Kemudian itu changing. Kalau dulu G20 itu economic blocks. Bicara kita ekonomi karena dirancang dan didirikan ada krisis ekonomi global. Duduk bersama, ada Putin, ada Obama, ada Bush, ada Xi Jinping, ada Hu Jintao. Kita semua bisa berbicara dengan hangat, bercanda satu sama lain. Sekarang no more, never again. Karena ternyata berkembang lagi grouping atau blok-blok baru. Kalau dulu G7 ditambah Rusia G8 itu juga economic blocks. Kalau dulu BRICS yang itu ada China, Rusia, Brazil, India, dan Afrika Selatan juga economic blocks. Now, please be careful. G20 masih fokus pada kerjasama dan kemitraan bidang ekonomi. G7 no longer hanya economic blocks, tapi juga political blocks. BRICS menurut saya, ini pendapat pribadi saya, no longer economic blocks, tapi juga ada nuansa dan muatan politiknya. Oleh karena itu yang tadinya lebih sederhana, sekarang menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu tentu ini meniscayakan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Taulah ini konfigurasi baru, tatanan baru. New world order yang kesekian. The new normal. Oleh karena itu kalau kita paham dunia kita sekarang ini meskipun pasti akan ada perubahan-perubahan lagi, kita bisa menentukan sikap dengan baik. Kita bisa punya grand policy, grand strategy yang tepat. Dan semuanya tentu diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam kaitan inilah, maka kalau kita melihat sekarang komponen yang menjadi hajat manusia sejagat, itu kembali not only geopolitics atau bacalah politik internasional, dan kemudian security, tapi ekonomi turut serta di dalamnya. Dan semuanya ada disruption-nya karena intervensi teknologi. This is our new world. Oleh karena itu, all leaders, all policy makers, all leaders of the private sector must really understand the nature of our globalization, the nature of our international relations sekarang ini. Nah, dengan itu semua, insya Allah, kapanpun Indonesia akan on the right track. Kita akan menjadi big brother di ASEAN, kita member of the G20, kita juga aktif partisipan of the United Nations, dan peran-peran internasional yang lain. Saya punya keyakinan Presiden Prabowo akan menjadi foreign policy presiden, mengerti dunianya sehingga insya Allah kebijakannya juga akan tepat dan membawa kebaikan bagi Indonesia yang kita cintai. Kemudian khusus Suriah.
dunia ini dari abad ke abad selalu muncul yang disebut dengan strongman, dictator, tiran. Mereka yang sangat haus kekuasaan, power hungry. Dia ingin berkuasa selama-lamanya, memusatkan kekuasaan sebesar-besarnya di tangan mereka dengan machinery, dengan mesin-mesin kekuasaan yang melekat kepada sang penguasa itu. Bisa brutal, bisa sangat sadis, bisa menimbulkan korban jiwa atas rakyatnya sendiri, banyak hal. There are many stories tentang cerita itu. Absolute, it is the story of absolute power. Selalu ada. Sebaliknya, selalu ada juga dari abad ke abad kekuatan rakyat yang melawan, yang reject, yang ingin diakhiri kekuatan yang sangat seperti itu. Apakah Suriah ini juga pertanda diingatkan kembali say no to absolute power? Karena ada tatanan yang lebih bagus lagi. Sebenarnya kita kenal Arab Spring 2011-2012. Kita masih ingat satu persatu jatuh. Hosni Mubarak dari Mesir, Muammar Gaddafi Libya, Ben Ali Tunisia, Ali dari Yemen. Suriah juga sudah ada dulu. Tetapi selamat pemimpinnya karena disanggah oleh kekuatan lain, negara yang lain. Yang menyanggah sekarang ini sedang ada persoalan. Sehingga semudah itu jatuh. Tapi my point bukan itu. My point is mengingatkan kita, menyadarkan kita, para pemimpin di seluruh dunia ini, hati-hati dengan kekuasaan. Kekuasaan harus didapatkan secara sah, the origin of power, itu penting. Setelah kekuasaan dipegang, the use of power juga menjadi penting. Mengingatkan, apakah ini tanda-tanda ada pendulum baru, atau ini hanya selingan tatanan dunia yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya menganjurkan di samping mengurusi pekerjaan kita sendiri, fokus untuk Indonesia, fokus untuk perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, siapkan waktu untuk mengikuti perkembangan dunia. Karena kita sudah menjadi satu, sudah menjadi perkampungan global. Itu saja oleh-oleh saya Pak Khairul Tanjung yang saya bagikan. Yang terakhir, kalau alhamdulillah dulu saya bisa mencapai sejumlah capaian, not all, some, karena kebersamaan. Kita ingin presiden kita, Pak Prabowo, sukses. Kita ingin pemerintahan ini juga delivering apa yang dijanjikan dan dicanangkan. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita bantu presiden kita, agar semuanya berkembang dengan baik, termasuk ekonomi dan dunia usaha. Setelah kita saksikan tadi, dapat diungkapkan dan dapat disimpulkan ada sisi positif maupun kritik. Untuk positif sendiri menurut saya itu pada pengangkatan tema sudah cukup luas dengan permasalahan yang sedang terjadi dan ajakan bahwa pentingnya dalam kebersamaan pada suatu negara dengan menjaga kedaulatan dari serangan-serangan dunia luar agar negara dan bangsa Indonesia ini tetap utuh secara penduduk, alam, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan untuk kritik, menurut saya itu isinya terlalu melebar, tidak terfokus pada satu hal yang ingin disampaikan, seperti perjalanan pribadi beliau, geopolitik, sejarah, dan pesan moral. Namun menurut saya itu juga bagus karena
untuk menguatkan pada tema yang diambil supaya lebih kuat dalam memberikan riwayat-riwayat sejarah-sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Dan pada bagian kritik ini membuat audiens merasa kehilangan fokus pada satu tema yang ingin disampaikan pada beliau. Dan yang kedua itu kurangnya penekanan pada tema utama acara. Untuk struktur menurut saya sudah baik karena sudah menjalankan poin-poin penting dalam membawa acara di depan publik ataupun audiens, mulai dari pembuka, penghormatan pada audiens yang hadir di depan, bagian isi pidato, dan bagian penutupnya. Dan untuk penggunaan pada kaidah bahasa Indonesia tersendiri dalam video pidato tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya akan membahas tentang kelebihan. Itu terdapat pada struktur kalimatnya. Karena struktur kalimatnya dalam pidato tersebut sudah terstruktur dengan baik, yang tadi saya jelaskan, mudah dipahami walaupun terasa melebar, tidak terfokus pada satu tema yang dibawakan. Untuk bahasanya sudah formal, sesuai dengan konteks acara resmi yang diselenggarakan. Dan yang terakhir itu beberapa sering terdengar dalam pidato tersebut pada penggunaan istilah asing. Istilah asing ini yang tadi digunakan itu seperti game changer, new world order, namun tetap dijelaskan dengan konteksnya pada tema yang dibawakan. Dan untuk kekurangan sendiri itu ada 3, yaitu terdapat pencampuran di bahasa. Dalam pidato mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tanpa penyesuaian. Misalnya itu tadi terdapat pada tidak ada pemimpin tunggal yang menggunakan kekuasaan. Pada bagian ini terdengar dapat mengurangi kesan formal jika tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada dan yang terjadi pada saat itu maupun pada masa lampau. Yang kedua itu pada konsistensi gaya bahasanya yang digunakan dalam menyampaikan pidato tersebut. Terdapat ada perbedaan gaya bahasa formal dan semi formal. Contohnya pada bagian bagian awal atau bagian akhir ya. Itu saya kutip itu, saya dibisik oleh Pak Khairul Tanjung tadi. Itu terdengar kurang formal ya untuk acara tersebut yang mengandung acara resmi. Dan dapat disesuaikan atau diubah
menjadi bahasa yang lebih formal, yaitu saya diinfokan oleh Pak Khairul Tanjung. Dan yang ketiga itu pada kekurangannya adalah pengulangan kata. Seringkali beberapa terdengar kata-kata yang dominan diulang, seperti Pak Khairul Tanjung, kebersamaan, dan dunia. Hal ini menurut saya bisa dikurangi untuk menjaga efektivitas dalam menyampaikan isi pidato tersebut. Dan yang terakhir itu pesan utama. Itu terakhirnya itu harus diperkuat pesan utama agar dapat diingat oleh audiens tentang betapa pentingnya penghargaan pada relevansinya bagi bangsa, karena beliau adalah mantan presiden ke-6 yang memiliki pengalaman dalam memimpin negara Indonesia ini. Semuanya berkembang dengan baik, termasuk ekonomi dan dunia usaha. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian penutup, menurut saya itu cukup menarik ya, karena mengajak audiens untuk mendukung pemerintah dalam berkontribusi bagi bangsa. Dan salam penutupnya sudah sesuai menurut saya.